Oke semuanya, selamat datang di channel saya. Di sini saya akan mengajari kalian tentang hukum dan pemerintahan. Bagi kalian yang ingin belajar tentang hukum atau bagi kalian yang sedang menempuh pendidikan S1 hukum, silakan ditonton sampai akhir. Barangkali masih ada hal-hal baru yang bisa kalian dapatkan. Oke, pertama-tama kita akan belajar tentang hakikat ilmu hukum. Apakah ilmu hukum itu ilmu? Suatu pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu apabila dapat dibuktikan melalui metode penelitian yang kemudian menghasilkan kebenaran yang hakiki atau kebenaran yang sesungguhnya. Lantas, bagaimana dengan ilmu hukum itu? Masih ada orang yang bilang bahwa ilmu hukum itu sebenarnya bukan ilmu, karena hanya belajar tentang aturan-aturan saja, tidak ada penelitian di dalamnya. Ini anggapan yang salah ya teman-teman. Sebenarnya dalam ilmu hukum pun ada penelitian, ada metode penelitian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian diartikan sebagai suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Jadi berdasarkan pengertian ini, kita bisa melihat ada 4 ciri dalam penelitian. Yang pertama ada kegiatan pengumpulan data, selanjutnya ada pengolahan data, analisis data, dan terakhir adalah penyajian data. Apabila seseorang melakukan 4 kegiatan ini, maka bisa dikatakan ia sedang melakukan kegiatan penelitian, dia sedang meneliti. Belajar hukum itu belajar aturan. Nah, ini memang benar. Tapi harus diperhatikan juga bahwa di dalam pembuatan suatu aturan itu ada suatu kajian yang dilakukan sebelumnya. Ada kegiatan meneliti yang sama seperti ilmu-ilmu lainnya. Ada proses pengumpulan data, yaitu nanti kita itu mengumpulkan aturan-aturan terkait dengan pokok permasalahan yang akan kita buatkan aturan itu. Contoh, undang-undang perampasan aset koruptor. Nah, itu kita akan mengumpulkan aturan-aturan seperti misalnya kita melihat aturan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, supaya kita bisa tahu kegiatan-kegiatan mana saja yang dapat digolongkan sebagai kegiatan melakukan korupsi itu. Kemudian juga kita ada aturan tentang KUHP atau kitab hukum acara pidana. Nah, itu untuk melihat seperti apa ketentuan-ketentuan untuk penangkapan dan penahanannya secara umum ya, itu. Lalu juga ada aturan tentang undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU), supaya kita itu bisa melihat cara-cara apa yang dapat dipakai oleh aparat penegak hukum untuk mengejar aset-aset hasil korupsi itu yang disembunyikan oleh pelaku. Nah, setelah kita mengumpulkan aturan-aturan yang terkait yang pokok permasalahan itu, kita selanjutnya itu juga akan melakukan kegiatan pengolahan data. Pengolahan data yang saya maksudkan di sini itu adalah kegiatan menyaring dan mengelompokkan aturan-aturan itu. Aturan-aturan mana yang masih bisa dipakai atau yang sudah tidak sesuai dengan pokok permasalahan, kita abaikan, kita buang aja itu karena tidak diperlukan. Nah, setelahnya barulah dilakukan analisa mendalam terhadap pokok permasalahan. Apa yang perlu diatur, hal-hal apa saja yang perlu dilarang. Sekiranya masih ada ketentuan-ketentuan yang berlaku di aturan sebelumnya itu aturan yang kita kumpulkan itu bisa kita pakai kembali.
di aturan baru nantinya. Nah, setelahnya barulah lahirlah suatu aturan itu. Ilmu hukum juga mempunyai metode penelitian. Di sini kita itu memakai metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian berdasarkan pengamatan atas norma-norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Proses penyelesaian masalah ini juga dengan melihat aturan ini juga termasuk penelitian. Jika ada masalah harus dilihat dulu apa aturannya, apa saja yang dibolehkan atau dilarang. Nah, jika tidak ada aturan ini, kita harus melihat prinsip-prinsip hukum itu atau teori-teori dan asas-asas yang ada. Bukan berarti tidak ada aturan sama dengan tidak ada penyelesaian, itu nggak boleh ya teman-teman ya. Selain metode penelitian yuridis normatif, sebenarnya masih ada satu lagi metode penelitian yang bisa dipakai, khususnya dalam pembuatan aturan-aturan itu, yaitu kita itu juga ada metode penelitian kualitatif, yaitu suatu metode penelitian dengan menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan atas fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat. Nantinya sebelum aturan itu dibuat, ada yang namanya itu suatu kajian yang dipakai oleh perumus aturan. Nah, ini namanya itu adalah naskah akademik. Naskah akademik ini nantinya akan mengkaji suatu dampak aturan bagi masyarakat, bagi objek yang diatur dalam aturan itu. Biasanya naskah akademik ini cukup tebal, karena memang memuat dasar pembentukan suatu aturan, mulai dari latar belakang atau kebutuhan urgensi dibuatnya suatu aturan itu, lalu juga ada dasar hukum dan kajian teori dan praktisnya. Jadi suatu aturan itu tidak serta-merta dibuat begitu aja. Ada suatu proses tahap-tahap yang harus dilalui juga, sama dengan suatu penelitian. Nah, nanti jika kalian kuliah hukum nantinya itu ada mata kuliah pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di situ nanti kalian akan diajari bagaimana cara membuat naskah akademik yang benar gitu. Saat itulah kalian akan benar-benar terasa melakukan penelitian hukum. Namun tetap ya teman-teman, jika kalian membuat skripsi nantinya itu tidak boleh memakai metode penelitian kualitatif ini, karena ini tidak umum. Jadi lebih cenderung dipakai oleh kawan-kawan kita di psikologi gitu. Kalian harus tetap pakai metode penelitian yuridis normatif dengan berfokus kalian pada aturan ya teman-teman ya. Kalian harus mencari aturan-aturan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang kalian angkat dalam skripsi kalian. Nah, tidak boleh kalian menarik kesimpulan nantinya itu dari pengamatan terhadap fakta-fakta atau kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat dan dijadikan dalam pembahasan kalian. Nanti kalau kalian pakai metode penelitian kualitatif yang cenderung memakai survei, data-data survei itu, dosen pembimbing kalian itu bisa-bisa nyuruh kalian pindah ke fakultas psikologi kalian. Nah, oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan memberikan contoh naskah akademik supaya kalian bisa lebih paham. Oke, ini adalah contoh naskah akademik rancangan undang-undang TNI yang terbaru yang saya dapatkan dari situs
dpr.go.id. Diawali dengan lambang Garuda, dan ini nomor dan tahunnya memang kosong karena masih sebatas rancangan. Lalu ini, pertama-tama mereka awali dengan kata pengantar, yang diawali dengan puji syukur pada Tuhan karena dapat menyelesaikan naskah akademik tentang Tentara Nasional Indonesia ini. Nah, selain ucapan puji syukur, di kata pengantar ini juga bisa kita lihat ada alasan dibuatnya naskah akademik ini. Yaitu pertama, ada kebutuhan hukum mengenai batas usia masa dinas prajurit TNI yang dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 62 garing PUU 19 2021 dan putusan MK nomor 6 garing 2016. Di putusan MK ini dijelaskan tentang kebijakan hukum terbuka atau open legal policy, yang mana kebijakan hukum terbuka ini adalah pemberian kebebasan kepada pembentuk aturan untuk menentukan sendiri aturannya seperti apa jika tidak ada yang mengaturnya itu, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ataupun dengan hak asasi. Hal ini berarti MK memberikan kebebasan pada DPR untuk menentukan sendiri batas usia pensiun TNI yang diatur dalam pasal 53 Undang-Undang TNI. Selain itu, alasan dilakukan perubahannya Undang-Undang TNI yang lama ini juga dikatakan di sini ada kebutuhan yang mendesak untuk mengubah ketentuan pasal 47 mengenai peran prajurit aktif TNI pada kementerian atau lembaga lain sesuai permintaan. Nah, ini bagian kata pengantar yang menjelaskan tentang alasan dibentuknya naskah akademik ini kurang tepat ya, karena dalam penelitian ilmiah itu ini itu masuk dalam bagian latar belakang. Untuk alasan dibentuknya itu masuk dalam bab 1 latar belakang nanti itu. Lalu di paragraf berikutnya ini dijelaskan tentang metode penelitian ini. Di sini naskah akademik rancangan undang-undang ini disusun melalui pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan atau literatur dengan menelisik peraturan perundang-undangan yang relevan dan berbagai dokumen-dokumen hukum lainnya yang relevan. Nah, ini umum ya teman-teman ya, kalau misalnya dalam penelitian hukum itu memakai yuridis normatif. Caranya dengan studi pustaka. Lalu setelah latar belakang ini, maksud saya setelah kata pengantar ini terakhirnya diucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat dan dalam memberikan kontribusinya dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang ini. Nah, untuk kata pengantar ini sebetulnya ini perlu cukup simpel aja ya teman-teman ya. Jadi untuk yang masuk dalam pokok pembahasan seperti alasan penyusunan naskah akademik ataupun metode penelitian ini diatur di luar kata pengantar. Itu sudah umum dalam penelitian ilmiah itu atau penyusunan karya tulis seperti itu. Nah, berikutnya ini ada daftar isi. Di sini kita lihat ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teoritis dan praktik empiris, bab 3 evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, bab 4 landasan filosofis, sosiologis dan yuridis,
Bab 5 jangkauan arah peraturan dan ruang lingkup materi muatan rancangan undang-undang. Gitu. Bab 6-nya penutup, setelah itu baru daftar pustaka. Nah, masuk dalam bab 1 pendahuluan. Di latar belakang ini, kita lompati saja sampai ke intinya di halaman 9. Nah, ini. Latar belakang yang pertama dilakukan perubahan undang-undang TNI yang lama itu pertama itu ini. Karena TNI di sini dikatakan memiliki banyak sumber daya manusianya, sedangkan kementerian atau lembaga justru mempunyai keterbatasan sumber daya manusianya. Kondisi ini harus diatasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Untuk itu, perubahan pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI merupakan suatu keniscayaan. Nah, berikutnya latar belakangnya di sini tuh dikatakan ini ada ini ya perbedaan masa dinas prajurit TNI dengan ini Polri dengan ASN juga nih Polri dengan ASN di mana dalam pasal 53 Undang-Undang TNI yang lama itu diatur bahwa masa dinas prajurit TNI sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi yang jabatannya setingkat perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tantama. Nah, ini batas usianya ini memang tidak sama ya dengan batas usia tersebut tidak sinkron dengan aturan batas usia bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri dan juga bagi pegawai aparatur sipil negara ASN. Nah, kalau misalnya di ini, nah ini, kalau Polri itu teman-teman paling singkat itu 58 tahun. Dan paling lama itu bisa 60 tahun untuk anggota yang memiliki kemampuan khusus yang sangat dibutuhkan ya. Nah, malah di Undang-Undang Polri yang nanti mau direvisi nih, eh, mereka bisa bekerja sampai paling lama 65 tahun, teman-teman. Ya, 65 tahun itu lama ya. Karyawan swasta saja cuma sampai usia 59 tahun gitu. Jadi kalau misalnya kalian tertarik ya silakan aja kalian mendaftar sebagai Polri gitu. Yang cita-citanya jadi polisi nanti eh, cuma kalau misalnya kalian nanti sudah menjabat sebagai polisi ya tolong di apa itu tolong bekerja dengan baik dan benar ya. Kita harus jaga apa itu memperbaiki citra polisi sekarang ini ya teman-teman ya. Di mana masyarakat kita ini kurang percaya dengan polisi saat ini itu. Ya janganlah kalian nanti kalau sudah jadi polisi em, melakukan apa itu perbuatan-perbuatan nakal kalian melakukan seperti oknum-oknum yang apa itu yang ada itu kalian meras rakyat atau gimana atau malah kalian nipu gitu itu ya jangan ya karena apa yang kita lakukan itu nanti ya balik lagi pada kita gitu jadi kalau misalnya kalian meras orang melakukan hal yang jahat gitu ya itu nanti kalian suatu saat nanti ya bisa kena tipu juga nanti ya lalu alasan berikutnya dilakukan perubahan itu karena ini untuk mensejahterakan TNI ya teman-teman ya ini ini perubahan batas usia pensiun bagi prajurit TNI selain untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada juga untuk membantu meringankan beban kebutuhan keluarga prajurit TNI termasuk kebutuhan keluarga atas tempat tinggal, jaminan kesehatan, dan juga pendidikan bagi anak-anak prajurit TNI. Untuk itu perubahan merupakan suatu keniscayaan. Gitu.
Lalu berikutnya ini membahas tentang kebijakan hukum terbuka yang tadi yang saya jelaskan itu ya. Ini kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat pula melalui upaya legislatif review. Tuh. Nah, ini bentar, bentar. Nah, ini. Lalu setelah latar belakang ini ada identifikasi masalah. Nah, ini identifikasi masalah ini membahas apa saja yang akan dibahas nantinya nih. Dijabarkan dari tiga dari dua pokok permasalahan tadi itu dijabarkan menjadi 6. Yang pertama, bagaimana implementasi dan evaluasi dari adanya keterlibatan prajurit aktif TNI, ada kementerian atau lembaga. Yang kedua, bagaimana perkembangan pengaturan keterlibatan prajurit aktif TNI pada kementerian atau lembaga negara dan batasan usia pensiun prajurit TNI. Yang ketiga, bagaimana teori dan prakteknya, dan seterusnya. Nah, setelah identifikasi masalah ini ada tujuan dan kegunaan. Tujuan dan kegunaan ini membahas semua poin yang disebutkan dalam identifikasi masalah tadi itu. Ada guna mengetahui dan mengevaluasi keterlibatan prajurit aktif TNI. Nah, itu bisa dibaca sendiri ya. Lalu berikutnya ada ini metode penyusunan naskah akademik. Ini metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pustaka. Oh, bukan kan ini nih. Penyusunan naskah akademik ini dilakukan melalui penelitian yang berbentuk yuridis normatif, yaitu mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang awal tadi seharusnya masuk di sini ya, teman-teman ya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Nah, ini kurang tepat ini kalau disebut metode kepustakaan. Karena ini metode penelitiannya itu tetap yuridis normatif, cuma cara yang dipakai adalah studi pustaka atau kepustakaan ini. Nah, studi pustaka itu apa? Studi pustaka itu ini cara penelitian ya yang dilakukan melalui karya tulis atau karya tulis seperti buku, jurnal, artikel, ataupun karya tulis lainnya itu. Sederhananya, studi pustaka itu disebut juga dengan studi dokumen. Nah, lalu di sini disebutkan jenis data ya teman-teman ya. Di sini memakai jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Nah, ini. Data sekunder adalah data yang mencakup mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya. Nah, ini sumber data ini, data sekunder dan ada data primer. Jadi sumber data itu dibagi dua, data primer dan data sekunder. Data primer itu adalah data yang paling asli ya. Itu
kalau sudah masuk data primer itu berarti harus dianggap asli. Karena itu berdasarkan dari sumbernya langsung. Seperti hasil wawancara atau yang lagi rame sekarang ini ijazah. Nah, itu ijazah asli itu. Ijazah asli itu masuk data primer. Kalau data sekunder itu hasil fotokopi di luar itu pokoknya. Jadi hasil fotokopi, legalisir, itu semuanya masuk data sekunder ya. Tapi bukan berarti jika kalian pegang data sekunder itu, kalian pegang fotokopi itu nggak asli ya. Fotokopian itu masih bisa dianggap asli sepanjang isinya itu sama ya dengan isi yang aslinya gitu. Jadi tidak boleh ada anggapan bahwa kalau saya pegang data sekunder, saya pegang hasil fotokopi, itu bukti palsu, itu salah itu. Lalu sini ada bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier dibagi lagi. Nah, ini saya jelaskan sendiri aja nanti ya. Terlalu panjang nanti. Nah, ini nih. Berikutnya kita masuk ke bab 2 ya. Kajian teoretis dan praktik empiris. Di kajian teoretis ini, sini, oh ya, ini kajian teoretis ini sesuai namanya ya. Berarti di sini nanti harusnya menjelaskan tentang teori-teori yang dipakai untuk mendukung argumen mengapa Undang-Undang TNI yang lama perlu diubah, mengapa batas usia pensiun harus diubah, mengapa perlu ditambahkan kementerian-kementerian baru atau lembaga-lembaga yang bisa dimasuki atau diisi oleh TNI aktif itu. Nah ini tapi nah kalau dibaca di sini tuh sayangnya itu minim sekali ya, ada kajian teorinya itu sedikit ya. Di paragraf 1 ini hanya menjelaskan tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan seterusnya. Nah, ini di paragraf 2-nya ini menjelaskan tentang sistem pertahanan negara ya, teman-teman ya. Di sini bisa dilihat nih. Pertahanan negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia dimaksud. Sistem pertahanan negara ini dijelaskan di sini bahwa TNI merupakan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukungnya gitu. Lalu di paragraf 3 ini menjelaskan tentang ini. Dasar hukum ini. Nah, ini. Dasar hukum pertahanan negara ini. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, disebut sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara. Lalu ini sistem pertahanan negara. Nah, dan TNI merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Oh ya, ini paragraf 3 ini juga tentang ini. Perintah Undang-Undang Dasar untuk membentuk Undang-Undang TNI ini. Nah, ini juga nggak ada ya teman-temannya, nggak ada pembahasan teori sama sekali ini.
paragraf 4 juga nggak ada, dan seterusnya ini nggak ada nih. Reformasi yang didorong oleh semangat bangsa Indonesia untuk menata kehidupan. Nah, ini juga nggak ada. Nah, itu. Ini langsung kesimpulan nih mereka ini. Oleh karena itu, Undang-Undang TNI perlu diubah beberapa materi muatannya dengan undang-undang yang baru. Yang ya apa ya, ini terkesan buru-buru. Jadi sebenarnya mereka itu bisa memasukkan teori-teori hukum yang bisa mendukung kenapa ini perlu dilakukan perubahan ya. Seperti misalnya di teori keadilan, teori keadilan hukum, equality before the law, atau prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum, untuk meminta persamaan batas usia pensiun TNI dengan Polri atau ASN itu. Sebenarnya bisa mereka masukkan di sini, tapi nggak ada ini. Nah, ini berikutnya kajian terhadap asas atau prinsip yang berkaitan dengan norma. Di sini itu mereka pakai ini, asas pembentukan peraturan perundang-undangan ya, gitu. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang berisi ini bahwa dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus ada kejelasan tujuan, lalu dibentuk oleh lembaga atau penjabat yang tepat, harus ada kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, dan seterusnya. Selain itu di sini mereka pakai ini asas materi muatan peraturan perundang-undangan ya. Kalau tadi itu berkaitan dengan strukturnya. Nah, ini itu isinya langsung itu harus ada hal-hal sebagai berikut. Harus ada unsur pengayoman, lalu harus ada unsur kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, dan seterusnya. Ya, ini kalau diteruskan nih cuma sampai ini aja. Jadi ini juga kurang membahas isinya tuh, nggak ada di sini. Ya mungkin ya mereka buru-buru mungkin ya. Jadi masing-masing eh, pembahasannya cuma simple aja nih. Selanjutnya di sini ada kajian terhadap praktek penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi. Sini dikatakan oleh mereka itu bahwa pengaturan eh, penambahan peran prajurit aktif pada kementerian atau lembaga lainnya itu di, ini di sini dikatakan bidang-bidang yang bisa diisi oleh prajurit aktif TNI di pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI. Ini ada 10 ya ini. Pertama ada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, dan seterusnya. Selain itu, dalam prakteknya itu dikatakan di sini beberapa prajurit aktif TNI antara lain juga dapat diperbantukan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Staf Kepresidenan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan seterusnya atas kebijakan Presiden. Nah, ini harus digarisbawahi ini, atas kebijakan Presiden. Kalau yang tadi 10 jabatan itu memang diatur oleh undang-undang ya teman-teman ya ini ya. Sedangkan yang sisanya ini
penambahannya itu, nah ini tuh penambahan sendiri oleh kebijakan presiden. Presiden selaku kepala pemerintahan dan panglima tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara berwenang menempatkan prajurit aktif TNI pada kementerian atau lembaga lain yang memerlukan guna melaksanakan tugas pemerintahan secara optimal. Nah, eh, ini sebenarnya saya kurang setuju nih ya, karena meskipun memang secara struktural presiden itu, maksud saya Panglima TNI itu bertanggung jawab pada presiden. Itu bukan berarti presiden mempunyai wewenang bebas ya teman-teman ya. Kalau misalnya apa itu, presiden selaku atasan Panglima TNI itu tidak boleh lah sampai bisa melangkahi aturan yang ada itu. Nah, berikutnya ini berikutnya terkait dengan batasan usia masa dinas prajurit aktif TNI paling tinggi 58 tahun tadi bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama. Batasan usia tersebut sudah tidak relevan lagi dengan anggota, apalagi jika dibandingkan dengan Polri dan pegawai ASN. Sini dikatakan batas usia perlu diubah demi optimalisasi sumber daya manusia yang ada di institusi TNI, memberikan jaminan kesejahteraan bagi keluarga prajurit TNI, serta memberikan keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum pada prajurit TNI. Nah, pada dasarnya saya setuju kalau misalnya eh, aturan ini dibuat supaya TNI bisa lebih sejahtera. Tapi untuk kesejahteraan TNI ini daripada menambah apa itu eh daripada menambah daftar kementerian itu lebih baik itu ditingkatkan saja itu rata-rata gaji TNI yang ada saat ini dengan tetap mempertimbangkan kemampuan APBN kita untuk membayar gaji mereka. Dan eh, untuk penambahan batas usia pensiun ini juga harus diperhatikan ini. Ya jangan sampai dengan adanya penambahan batas usia pensiun, anggota-anggota TNI yang muda itu apa ya, sulit untuk apa naik 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 pangkat maksud saya itu. Ya, jangan sampai karena senior senior mereka belum pensiun jadi menutup peluang mereka gitu. Lalu berikutnya ada kajian terhadap implikasi penerapan sistem yang baru terhadap dua aspek di sini. Ada aspek kehidupan masyarakat dan aspek beban keuangan negara. Di sini dikatakan itu bahwa penempatan prajurit aktif TNI bukan bagian dari pelaksanaan dui fungsi TNI. Sebab TNI tidak terlibat dalam politik praktis. Nah, ini gak dijelaskan lebih lanjut ya. Politik apa itu yang dimaksud dengan politik praktis? Mungkin yang dimaksud politik praktis di sini tuh tidak ikut serta dalam pemilu ya teman-teman ya.
Ya memang sih TNI nggak bisa ikut dalam pemilu, tapi itu bukan berarti dengan mereka tidak ikut dalam pemilu itu nantinya mereka tidak punya pengaruh ya. Jadi kemungkinan itu selalu ada gitu. Apalagi jika TNI yang nanti menduduki jabatan-jabatan di kementerian atau lembaga lain itu masih aktif sebagai prajurit ya. Gitu. Lebih gampang lagi tuh nanti. Nah ini, oh ya ini berkaitan dengan eh, penempatan prajurit aktif TNI pada kementerian atau lembaga lain yang ditambah ini. Rupanya bukan cuma saya saja ya yang khawatir, itu sebagian beberapa masyarakat juga khawatir itu. Dengan terbukti sampai saya menyiapkan materi ini ada 11 gugatan ya teman-teman ya. 11 gugatan uji material terhadap Undang-Undang TNI yang baru ini. Di mana eh, di mana gugatan tersebut itu berasal dari berbagai kalangan ya. Ada akademisi, juga ada dari lembaga non pemerintah yang peduli hukum seperti YLBI, YLBHI maksud saya, YLBHI itu. Nah, dari 11 gugatan ini setahu saya itu cuma gugatan dari YLBHI yang masih bertahan ya. Jadi saya harap pada para hakim MK nantinya bisa memberikan keputusan dengan pertimbangan yang sebaik-baiknya. Ya jangan sampai dampak buruknya itu baru terjadi, baru nanti diubah gitu. Nah, lalu untuk dampaknya terhadap beban keuangan negara. Nah, ini untuk beban keuangan negara ini mereka di sini dia dikatakan di sini perlu diantisipasi secara bijak akibat penambahan beban keuangan negara dimaksud gitu. Lalu ada bab 3, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Di sini mereka pakai undang-undang dasar, lalu pasal 21, oh bukan, undang-undang dasar, lalu pakai ketetapan MPR, lalu undang-undang TNI yang lama, putusan MK yang tadi. Nah, cuma itu aja. Dan berikutnya ini ada bab 4 tentang landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis. Landasan filosofis ini adalah penyusunan penyusunan naskah akademik ini yang ditinjau dari sejarahnya ya, gitu. Sesuai namanya filosofis kan sejarah gitu. Di sini dikatakan bahwa ini ini dikatakan ini. Nah, itu menurut sejarahnya TNI itu sudah merupakan kekuatan utama dari dulu ini yang membantu pemerintah dalam membangun dan mengatasi berbagai masalah yang ada untuk terwujudnya tujuan yang dicita-citakan sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Karena di sini mereka menjelaskan
TNI sudah dari dulu em, menjaga negara dan membantu pemerintah. Jadi mereka mungkin menganggap wajar untuk ditambahkan peran aktif TNI tadi itu ya. Dilihat sejarahnya karena TNI sudah bantu pemerintah dari dulu gitu. Lalu berikutnya landasan sosiologis. Nah, landasan sosiologis ini adalah dasar pembentukan aturan ditinjau dari manusianya. Dalam hal ini TNI itu sendiri ya teman-teman ya. Dikatakan di sini TNI mempunyai sumber daya ini TNI mempunyai banyak sumber daya manusia yang profesional, berdisiplin dan memiliki keahlian tertentu. Jadi logis jika sumber daya manusia yang berkualitas tersebut dimanfaatkan dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara melalui kementerian atau lembaga lain yang diperlukan itu. Untuk itu, Undang-Undang TNI perlu disesuaikan dan disempurnakan. Nah, berikutnya ini adalah landasan yuridis ya. Landasan yuridis ini adalah dasar pembentukan aturan yang dikaji menurut aturan-aturan yang berlaku, teman-teman. Yuridis kan hukum artinya gitu. Jadi dikatakan Undang-Undang TNI itu sudah berlaku lama, kurang lebih 20 tahun. Selama masa berlakunya tersebut, ada berbagai dinamika pengaturan dan perubahan kebijakan yang terjadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan. Ini. Namun beberapa ketentuan seperti peran prajurit aktif TNI dan batasan usia prajurit TNI perlu disesuaikan dengan memperhatikan berbagai kebutuhan hukum yang ada. Karena mereka menganggap undang-undang TNI ini sudah lama sekali gak berubah ya. Jadi menurut mereka mungkin perlu disesuaikan itu. Ya disesuaikan juga dengan aturan undang-undang Polri mungkin ya, yang batas usia tadi itu. Nah, berikutnya ini ada bab 5, jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan rancangan undang-undang gitu. Bab 5. Nah, ini. Lalu ada bab 6 penutup yang berisi simpulan dan saran nih. Simpulan di sini ini. Ada kebutuhan hukum untuk mengubah ketentuan pasal 47 terkait peran prajurit aktif TNI pada kementerian atau lembaga lain sesuai dengan kebutuhan. Ada kebutuhan yang nyata dan mendesak. Nah, ini saran. Sarannya itu naskah akademik ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum dan memberi jaminan kepastian hukum pada prajurit aktif TNI dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang TNI itu. Nah, ini terakhir daftar pustaka. Nah, oke, itu tadi penjelasan singkat tentang naskah akademik itu seperti apa. Yang belum saya jelaskan nanti bisa kalian pelajari sendiri aja. Saya sudah menjelaskan tadi poin-poinnya yang penting aja itu. Tinggal nanti kalian gampang, nanti kalian search sendiri aja naskah akademik Undang-Undang TNI itu dan pelajari sendiri tadi. Nah, semoga apa yang setelah saya jelaskan bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang salah ucap dan tidak berkenan di hati kalian itu. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya.